Halo sahabat belajar, masih dalam pembahasan soal UKK Akuntansi tahun 2022, paket 2 yaitu PT Jayatama. Kita kali ini akan membahas proses posting dari jurnal ke buku besar. Nah, sebagai sumber data bagi kita untuk nanti melakukan posting ke buku besar, adalah yang pertama, kita akan menyediakan daftar saldo per 30 November 2021 atau neraca saldo awal 30 November 2021 dan data yang kedua yang kita siapkan yaitu rekapitulasi jurnal. Nah, kali ini kita akan melaksanakan proses posting setelah kita memasukkan menulis nama akun dan nomor akun pada buku besar. Kemudian yang kedua kita akan menginput menulis saldo awalnya tiap akun. Kita akan menulis saldo awal daripada setiap akun. Kemudian yang ketiga kita akan posting, akan pindahkan dari rekapitulasi jurnal ke buku besar, ke tiap-tiap akun yang ada dalam buku besar. Untuk itu, langkah pertama, kita akan menamakan dulu buku besar kita. Nah, kebetulan di sini buku besarnya masih belum terisi namanya dan nomor akunnya, maka kita akan mengambilnya. Sumber data kita yang pertama ini adalah dari neraca saldo per 30 November 2021. Kita mulai dari akun yang pertama, cash in bank. Maka kita tulis cash in bank. Ya, kita tulis cash in bank. Kemudian nomor akunnya kita akan tulis di bagian nomor akun, yaitu 11101. Kemudian, setelah kita menulis nama akun dan nomor akunnya, langkah selanjutnya kita akan menulis saldo awal dari akun tersebut. Seandainya dari akun itu tidak ada saldo awalnya, tetap nama akun dan nomor akun kita tulis pada buku besarnya masing-masing akun. Nah, di daftar neraca saldo per 30 November ini, daftar akunnya ini sampai dengan other expense. Nah, ini kita akan buat masing-masing punya buku besar per tiap-tiap akun. Oke. Setelah menulis nama akun dan nomor akun, langkah selanjutnya kita akan tulis saldo awal dari tiap akun. Yang pertama cash in bank. Cash in bank kita tulis bulannya, bulan Desember, tanggalnya kita jadikan tanggal 1. Saldo awalnya itu tanggal 1 dengan keterangannya opening balance atau balance. Kemudian saldo awalnya itu kita tulis di kolom saldo. Nah, karena cash in bank ini bersaldo debit, maka kita akan menulisnya di debit sebesar nilai yang tertera pada neraca saldo per 30 November. Rp875.721.100. Setelah cash in bank, kita ke akun yang berikutnya. Kita tulis sesuai dengan pada daftar saldo ini yaitu petty cash. Kita tulis petty cash. Nomor akunnya 11102 kita tulis. Nah, setelah selesai kita masukkan kita posting atau pindahkan saldo awalnya ini ke dalam buku besar akun tersebut. Kita tulis dulu bulannya, bulan Desember, tanggalnya tanggal 1 sebagai saldo awalnya. Keterangannya balance. Kemudian kita tulis di kolom saldo. Karena dia bersaldo debit, maka kita akan kita tulis di debit. Nah, untuk akun selanjutnya, untuk buku besar selanjutnya kita akan perlakukan sama. Jadi kita tulis nama akun, nomor akun, kemudian kita posting, kita pindahkan saldo awalnya yang dari neraca saldo ke dalam buku besar masing-masing akun. Nah, sehingga setelah selesai diisi, semua buku besar sudah terisi nama akunnya, kemudian saldo awalnya juga sudah terisi. Kita isi sampai dengan order expense nomor akun 9 yang terakhir. Order expense nomor akunnya 91999. Nah, karena di daftar akunnya ini daftar saldonya dia tidak ada saldo, maka kita biarkan saja kosong. Oke. Selanjutnya, selesai kita mengisi nama, nomor akun dan saldo awal dari tiap-tiap akun buku besar. Langkah berikutnya adalah kita akan posting dari jurnal ke buku besar. Nah, sumber data kita yang kita pakai untuk posting dari jurnal ke buku besar dari tiap-tiap akun ini adalah rekapitulasi tiap-tiap jurnal. Rekapitulasi tiap-tiap jurnal. Kebetulan di sini saya sudah buat berdasarkan hasil rekapitulasi dari jurnal yang sudah kita buat pada video sebelumnya, yaitu purchase jurnal
sales journal rekapitulasinya, kemudian cash receipt journal, cash payment journal, dan general journal. Nah, ini sumbernya kita ambil dari rekapitulasi tiap-tiap jurnal. Langkah selanjutnya, setelah sumber data ini sudah ada, kita akan pindahkan atau kita posting dari rekapitulasi ke buku besar. Nah, yang pertama, kita lihat dulu di rekapitulasi ini ada nomor akun dengan saldonya, dengan totalnya di sisi debit, dan juga ada nomor akun dengan saldonya totalnya di sisi kredit. Langkah pertama kita setelah ambil dari rekapitulasi, kita posting lebih awal akun yang di debit dengan nomor akunnya sesuai dengan urutannya. Nah, yang pertama dari purchase journal ini kita ambil nomor akun 11301. Maka kita cari di buku besarnya 11301. Nah, ini merchandise inventory. Merchandise inventory 11301 kita pindahkan atau kita posting. Kita tulis dulu tanggalnya. Tanggalnya untuk posting ini adalah tanggal 31 karena rekapitulasi ini juga dilakukan pada tanggal 31. Kita tulis tanggal 31 Desember. Oke. Keterangannya ini adalah sumber data untuk kita posting ke buku besar. Nah, kebetulan sumbernya ini dari purchase journal, maka di keterangan kita tulis purchase journal. Oke. Kolom ref ini harus diisi sebagai tanda bahwa telah melakukan posting dari jurnal ke buku besar. Nah, biasanya kita pakai tanda centang atau juga kita akan menulis sumber jurnal tempat kita ambil data untuk posting ke buku besar. Nah, untuk kali ini saya akan menyingkat saja. Saya tidak pakai centang, tapi saya menyingkat saja. Purchase journal ini akan saya singkat dengan PJ, artinya sumber datanya dari PJ. Purchase journal, saya singkat saja. Oke. Karena di sini di rekapitulasinya di debit, maka kita tulis di debit. Merchandise inventory nomor akun ini 11301, sumber datanya di purchase journal, nilainya di debit. Nah, maka kita tulis juga di buku besarnya di debit. Sebesar nilai yang tertera pada rekapitulasi. Rp567.750.500. Kemudian di saldo, karena di saldonya ini awalnya ada nilai di debit dan postingan pertama ini ada di debit, maka kita tambahkan. Debit dan debit kita tambahkan. Maka 432.187.500 ditambah dengan nilai 567.759.500 menjadi Rp999.947.000. Oke. Selanjutnya setelah nomor akun pertama sudah, kita ke nomor akun yang kedua 11401. Kita cari buku besarnya 11401. Ya, nama akunnya Fed In. Maka kita tulis tanggalnya tanggal 31. Keterangannya purchase journal karena kita ambilnya dari purchase journal. Kolom ref kita isi singkatannya PJ. Kita isi PJ. Oke. Kemudian kita tulis di debit karena sumber data ini kita ambil dari rekapitulasi jurnal purchase journal di sisi debit. Kita tulis di debit sebesar nilai yang ada pada rekapitulasi yaitu Rp56.775.950. Oke. Setelah itu kita lihat di saldo karena ada saldo awalnya di debit maka ditambahkan. Jadi 52 juta ditambah dengan 56.775.950 menjadi Rp106.774.850. Ya sahabat belajar, untuk akun yang di debit, nomor akun yang debit sudah. Sekarang kita berpindah ke yang di kredit. Di kredit ada nomor akun 21201. Maka kita cari buku besarnya 21201. 21201. Account payable. Kita tulis tanggalnya tanggal 31, keterangannya purchase journal, refnya PJ. Kemudian karena di rekapitulasinya dia di sisi kredit, maka kita akan tulis dan catat di kredit sebesar nilai yang ada di rekapitulasi yaitu Rp624.535.450. Selanjutnya di saldo, kolom saldo, karena saldo awalnya ada juga di kredit dan ditambah dengan yang barusan diposting di kredit, maka kita tambahkan
Rp623.218.750 ditambah dengan Rp624.535.450 sehingga saldonya di kredit sebesar Rp1.247.754.200. Oke, sahabat belajar, untuk rekapitulasi purchase journal selesai. Selanjutnya kita ke rekapitulasi sales journal. Nah, di rekapitulasi sales journal, di sisi debit ada dua akun, yaitu nomor akun yang pertama 11201. Hanya kita posting. Kita posting ke akunnya ke akun buku besar 11201. Kita cari buku besar dengan nomor akun 11201. Nah, ini dia 11201 account receivable. Oke, kita tulis tanggalnya 31, keterangannya kita tulis sales journal. Sebagai sumber datanya kita tulis, kemudian kolom ref kita singkat saja SJ. Kemudian karena di rekapitulasinya di debit, maka kita akan tulis angkanya di debit, kita posting ke debit sebesar nilai yang tertera pada rekapitulasi. Kita pindahkan Rp804.168.750. Saldonya, karena sudah ada saldo awal, maka kita akan tambahkan saldo awal yang di debit dengan postingan kita di debit, yaitu Rp696.850 ditambah Rp804.168.750 menjadi Rp1.501.018.750. Yang kedua, nomor akun 51101. Kita cari 51101. 51101. Cost of goods sold. Kita tulis tanggalnya, tanggal 31. Balance-nya kita tulis sumbernya, yaitu dari sales journal kita tulis. Kemudian ref-nya kita singkat SJ. Kita masukkan di debit karena di rekapitulasi dia ada di sisi debit. Nilainya sebesar Rp522.227.500. Kita tulis oke. Kemudian di saldonya, karena sudah ada saldo awal, maka kita tambahkan dengan hasil postingan kita dari sales journal. Sehingga totalnya Rp6.034.415.000. Setelah yang di debit sudah selesai, kita ke sisi kredit pada rekapitulasi sales journal. Akun yang pertama 11301. Maka kita mencari buku besar dengan nomor akun 11301. 11301. Oke, 11301. Ya, merchandise inventory. Kita tulis tanggalnya tanggal 31. Kemudian keterangannya kita ambil dari sales journal. Maka kita tulis sales journal. Ref-nya SJ kita singkat. Kemudian karena di rekapitulasi untuk sales journal ini nomor akun 11301 ada di sisi kredit, maka nilai yang di kredit ini kita posting. Kita pindahkan ke buku besar dengan nomor akun 11301 dan kita tempatkan pada sisi kredit sebesar Rp522.227.500. Nah, untuk saldonya, karena dia bersaldo awal ini di debit sebesar Rp999.947.000 dan hasil postingannya ada di kredit, maka dikurangkan. Saldo yang di debit kita kurangkan dengan postingan dari sales journal. Kita kurangkan Rp999.947.000 dikurang Rp522.227.500. Karena nilai yang di debit lebih besar, maka hasil pengurangnya kita tempatkan di sisi debit pada saldonya, yaitu sebesar Rp477.719.500. Kemudian yang berikut, nomor akun 21204. Kita cari nomor akun 21204. 21204. Fade out, nama akunnya fade out, kita tulis tanggalnya tanggal 31. Keterangannya kita ambilnya dari sales journal, kita tulis sales journal, ref-nya kita singkat SJ. Karena di rekapitulasinya di kredit, maka kita posting, kita pindahkan angkanya di sisi kredit. Sebesar nilai yang tertera pada rekapitulasi yaitu Rp73.160.250. Kemudian di saldo, karena bersaldo awalnya kredit dan hasil postingannya juga di kredit, maka kita tambah 63 juta ditambah dengan 73.106.250 rupiah
Sehingga saldonya di kredit sebesar Rp136.106.250. Kemudian akun yang terakhir, yang ketiga di sisi kredit, 41101 kita posting ke buku besarnya. 41101 Sales of Merchandise. Kita tulis tanggalnya, tanggal 31, keterangannya sales jurnal, ref-nya SJ. Kemudian kita tulis di sisi kredit karena sumbernya ada sales jurnal rekapitulasinya di kredit sebesar Rp731.062.500. Di saldonya kita akan tambahkan karena saldo di awalnya yaitu di kredit, maka 7.409.062.500 kita tambahkan dengan 731.062.500 sehingga saldonya menjadi 8.140.125.000 rupiah. Oke sahabat belajar, selesai dengan rekapitulasi pada sales jurnal, kita beranjak ke rekapitulasi cash receipt jurnal untuk kita posting ke dalam buku besar. Nah, di akun yang pertama di sisi debit, kita pindahkan, kita posting ke buku besar dengan nomor akun 11101. 11101. Ya, ini nama akunnya Cash in Bank. Kita tulis tanggal 31. Keterangannya Cash Receipt Journal. Oke, kita tulis Cash Receipt Journal dengan kolom ref kita isi singkatan dari Cash Receipt Journal yaitu CRJ. Oke. Kemudian, karena ini di rekapitulasinya di debit, maka kita tulis angkanya di debit, kita posting. Kita pindahkan dari rekapitulasi Cash Receipt Journal, di sisi debit ini kita pindahkan ke akunnya, ke buku besar, yaitu Cash in Bank di sisi debit sebesar nilai yang tertera pada rekapitulasi Cash Receipt Journal, yaitu sebesar Rp952.642.125. Nah, di saldo, di kolom saldo, karena sudah ada saldo awalnya di debit, kita tambahkan. Jadi debit dan debit kita tambahkan sehingga hasilnya menjadi 1.328.363.225 rupiah. Kemudian akun yang kedua yaitu nomor akun 411102. Kita cari buku besar 41102 ya, diskon. Kita tulis tanggalnya tanggal 31, keterangannya yaitu Cash Receipt Journal karena kita ambil dari Cash Receipt Journal, ref-nya CRJ. Kita tulis di sisi debit sebesar Rp4.995.375. Ini kita posting. Kita posting dari rekapitulasi ke buku besar sales diskon. Karena ini nilainya ada di debit, kita posting ke debit. Kemudian di saldo, karena saldo awalnya di debit, maka kita tambahkan 45.800.000 ditambah dengan 4.995.375 rupiah menjadi saldonya 50.795.375 rupiah. Ya, langkah selanjutnya setelah sisi debit selesai kita posting, maka yang berikut kita akan posting dari sisi kredit. Dengan nomor akun yang pertama 1121 kita posting ke nomor akunnya 11201. Kita cari 11201. Ya, ini nomor akun 11201 yaitu account receivable. Kita tulis tanggalnya, tanggal 31 tanggal postingnya, keterangannya karena kita posting dari Cash Receipt Journal, kita tulis Cash Receipt Journal, kemudian ref-nya CRJ. Setelah itu angkanya yang dikredit kita posting ke account receivable sisi kredit. Kita posting di kredit sebesar 955 juta. Ini kita pindahkan 762.500. Kemudian untuk saldo, karena sudah ada saldo awalnya di debit dan hasil postingan kita dari Cash Receipt Journal itu di kredit, maka dikurangkan 1.501.018.750 kita kurangkan dengan 955.762.500 sehingga saldonya yaitu sebesar 545.256.250 rupiah di debit. Selanjutnya nomor akun yang kedua kita posting yaitu 11203. Kita cari 11203. Nah, ini order receivable. Kita tulis tanggalnya tanggal 31, keterangan tanggalnya tanggal 31. Tanggal 31, oke. Sumber datanya yaitu dari kita posting dari Cash Receipt Journal, kita tulis Cash Receipt Journal.
tulis kas resep jurnal. Kemudian refnya CRJ, kas resep jurnal. Nilainya kita posting dari kredit, kita masukkan ke sisi kredit. 112. Oke, sebesar Rp1.875.000. Nah, sehingga saldonya, karena saldo awalnya di debit Rp1.875.000, maka dikurangkan dengan postingan dari kas resep jurnal Rp1.875.000 dan hasilnya 0, saldonya 0. Selesai kita dari kas resep jurnal. Selanjutnya kita akan posting akun dari rekapitulasi kas payment jurnal ke dalam buku besarnya. Yang pertama, kita lihat di sisi debit, nomor akun 11102. Maka kita cari buku besar 111102. 11102 yaitu petty cash. Kita tulis tanggalnya tanggal 31. Kemudian keterangannya kita ambil karena ini posting dari kas payment jurnal, kita tulis kas payment jurnal. Di kolom ref kita singkatkan saja yaitu CPJ. Kita pindahkan CPJ, ya CPJ. Kemudian kita posting, pindahkan nilainya Rp3.993.750 di debit. Maka saldonya, karena ini sama-sama di debit, jadi 10 juta ditambah Rp3.993.750, sehingga saldonya sementara Rp13.993.750. Oke, akun yang kedua, nomornya 21201, kita akan posting ke buku besar 21201. 21201, kita lihat buku besarnya. 21201, account payable. Kita tulis tanggalnya. Tanggal 31, account payable-nya karena kita ambil dari kas payment jurnal, kita tulis kas payment jurnal. Refnya CPJ. Karena kita posting dari rekapitulasi kas payment jurnal ini di sisi debit, maka kita akan pindahkan dan tulis di sisi debit sebesar nilai yang tertera pada rekapitulasi kas payment jurnal, yaitu Rp893.884.750. Nah, untuk saldonya, karena dia bersaldo saldo awalnya itu 1 miliar di kredit, maka kita kurangkan Rp1.247.754.200, kita kurangkan dengan postingan dari kas payment jurnal yang di debit Rp893.884.750. Hasilnya sebesar Rp353.869.450 di kredit. Akun yang ketiga akan kita posting, kita pindahkan, yaitu nomor akun 21202. Kita cari 21202, nama akunnya accrued expense. Kita tulis tanggalnya 31, sumbernya keterangan dari kas payment jurnal, refnya CPJ. Karena kita posting dari debit, kita akan tulis juga di sisi debit sebesar Rp31.250.000. Nah, di saldonya, karena dia bersaldo awal di kredit, kemudian hasil postingannya di debit, maka kita kasih kurang dari kredit dan kurangi dengan debit, nilainya sama, maka hasilnya nihil, kosong. Selesai. Kemudian postingan yang berikut, nomor akun 22102. 22102 yaitu bank loans. Tanggalnya kita tulis tanggal 31. Tanggal postingannya, kemudian keterangannya kas payment jurnal CPJ. Kita posting ke debit sebesar Rp9 juta. Maka saldonya, saldo awal Rp369 juta di kredit, kurangkan dengan 9 juta, menjadi Rp360 juta di kredit. Kemudian yang berikut, nomor akun 91102. Oke, kita posting ke 91102. 91102. 91102. Ini 91102.
91 interest expense, tanggalnya tanggal 31, kas payment journal CPJ kita pindahkan di debit 4.950.000 rupiah, maka saldonya sebesar 54.450.000 karena sama-sama di debit ditambahkan dengan 4.900 menjadi 59.400.000 rupiah. Oke, kemudian kita ke nomor akun yang berikut 61111 kita posting dari rekapitulasi ke buku besar 611111 61111 nomor akun dengan nama akunnya akun buku besar yaitu electricity, telephone, and water expense. Tanggalnya tanggal 31, balance-nya kas payment journal, kemudian ref-nya CPJ, kita posting ke debit 2.625.000 rupiah. Maka saldonya kita tambahkan menjadi 24.194.750 rupiah. Oke, untuk rekapitulasi kas payment yang di debit sudah, kita ke sisi kredit. Akun yang pertama 11101. Kita cari buku besar dengan nomor akun 1101 ya, Facing Bank. Kita tulis tanggalnya tanggal 31. Kemudian keterangannya kas payment journal, ref-nya kita isi CPJ. Karena kita posting dari rekapitulasi cash payment journal di sisi kredit, maka kita tulis di sisi kredit. Di kredit sebesar 935.927.250 rupiah. Di saldonya, karena saldonya yang awal di debit sebesar 1.828.363.225, kita kurangkan dengan hasil postingan yang di kredit menjadi 892.435.975 rupiah. Kemudian akun yang kedua, akun buku besar yang kedua yaitu 51102. Kita posting ke buku besar 51102. Kita cari nomor akunnya ya ini 51102 dengan nama akun buku besarnya purchase discount. Tanggalnya kita isi tanggal 31, keterangannya kas payment journal. Kemudian kita tulis di kredit karena kita posting dari rekapitulasi cash payment journal ini dari sisi kredit sebesar 9.776.250 rupiah. Maka saldonya kita tambahkan karena saldo awalnya kredit menjadi 34.888.550 rupiah. Ya sahabat belajar, untuk rekapitulasi cash payment journal kita sudah selesaikan. Kita beranjak ke rekapitulasi jurnal yang berikut yaitu general journal. Untuk general journal, akun buku besar yang pertama yaitu 11202 kita posting ke situ 11202 nama akunnya allowance for bad debt, tanggalnya kita tulis 31, keterangannya karena kita ambil dari general journal kita tulis general journal ya sebesar 7.700 di debit, maka saldo awalnya 6.968.500 di debit, di kredit kita kurangi dengan postingan dari rekapitulasi general journal di debit, maka dia bersaldo kredit sebesar 731.500 karena debitnya lebih besar daripada kredit. Kemudian nomor akun yang kedua yaitu 11301. Kita cari nomor akun 11301 merchandise inventory. Kita tulis tanggalnya tanggal 31. Kemudian keterangannya general journal, kita singkat saja di refnya GJ. Karena kita ambil dari debit, kita tempatkan, kita posting pindahkan ke debit sebesar 10 juta rupiah. Oke, maka saldonya kita tambahkan 10 juta ditambah dengan 477.719.500 rupiah. Oke. Angka berikutnya akun yang ketiga yaitu akun buku besar 21201. Ini account payable, kita tulis tanggal 31. Keterangannya general journal, ref-nya GJ. Kemudian di debit, karena kita posting dari debit 22 juta kita tulis
22.012.100 rupiah. Maka di saldonya, karena saldo awalnya di kredit sebesar 353.869.450 rupiah, kita kurangkan sebesar, sehingga hasilnya menjadi 331.857.350 rupiah. Akun buku besar kedua yaitu 21204. Cari 21204 yaitu akun buku besar fade out. Kita tulis tanggalnya 31, keterangannya General Journal, kita singkat GJ. Karena di debit, kita tulis sebesar Rp1.400.000. Dia bersaldo awalnya di kredit, maka kita kasih kurang dengan yang barusan kita posting, sehingga hasilnya Rp134.706.250. Akun buku besar yang berikut yaitu 41103. 41103 kita cari nomor akun buku besar 41103 ya, ini secara seletun. Tanggalnya 31, keterangannya General Journal, ref-nya GJ, terus di debit, kita posting pindahkan ke sisi debit 14 juta, maka saldonya ditambahkan dengan 24.062.500 yang merupakan saldo awalnya. Jadi 38.062.500. Ya sahabat belajar, untuk General Journal rekapitulasi sisi debit sudah, kita ke sisi kredit dengan nomor akun buku besar yang pertama 11201. Cari nomor akun 11201. 11201 oke. Account receivable kita tulis tanggalnya 31, keterangannya General Journal GJ, kita catat di kredit karena posting dari sisi kredit dari rekapitulasi General Journal sebesar 23.100.000. Untuk saldonya, karena dia bersaldo debit, maka kita kasih kurang 545.256.250 kurangkan dengan 15.400. Maka hasilnya 520.856.250 rupiah. Akun buku besar yang kedua yaitu 11301. 11301 merchandise inventory. Kita tulis tanggalnya 31, keterangannya General Journal gitu, GJ, di kredit sebesar 20.011.000 rupiah. Maka saldonya kita kurangkan karena saldo awalnya di debit, sedangkan postingannya kita di kredit, kita kurangkan 487.719.500 dikurangkan dengan 20.011.000. Hasilnya di debit sebesar 467.708.500 rupiah. Akun buku besar yang ketiga 1104. 11401 fade in, tanggalnya 31, keterangannya Memorial Journal atau General Journal. Oke, General Journal. Kemudian kita singkat PGJ. Iya. Kita posting ke kredit sebesar 2.100.100 rupiah. Maka saldonya kita kurangkan karena saldo awalnya di debit, sehingga hasilnya 106.707. Ini belum sampingnya. Kita kasih kurang dengan ya, sehingga saldonya 104.773.750 rupiah. Kemudian nomor akun buku besar yang berikut 51101. 51101. Dicari nomor akun buku besarnya 51101 ya, cost of goods sold. Tanggalnya tanggal 31. General Journal. Kemudian ref-nya GJ, kita posting ke kredit sebesar 10 juta. Maka saldonya 6.034.415.000 dikurangi dengan 10 juta, hasilnya 6.024.415.000. Oke sahabat belajar, untuk rekapitulasi General Journal sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita ke rekapitulasi jurnal yang terakhir yaitu petty cash. Kita ke debitnya dulu. Akun yang akan kita posting yang pertama yaitu 11302. Kita cari nomor akun buku besar 11302. Oke, office supplies, tanggalnya tanggal 31, petty cash
Kemudian kita posting ke debit sebesar Rp2.218.750. Maka saldonya ditambahkan karena saldo awalnya di debit sebesar Rp3.743.750. Yang kedua, nomor akun buku besar 61103. 61103 advertising expense tanggal 31. Terangannya PT Cash Jurnal. Kemudian di debit sebesar Rp625.000. Maka saldonya kita tambahkan karena bersaldo debit sehingga menjadi 7.500.000. Yang berikut nomor akun buku besar 61105. 61105 tanggalnya 31. Keterangannya PT Cash Jurnal PCJ di debit sebesar Rp650.000. Maka saldonya kita tambahkan karena dia bersaldo debit menjadi Rp7.800.000. Akun yang berikut 61106. 61106 newspaper and tabloid expense. Di keterangannya PT Cash Jurnal di debit sebesar Rp500.000, maka saldonya sebesar Rp6.000.000 karena dia saldo debit. Oke, untuk debit sudah, kita ke rekapitulasi PT Cash sisi kredit dengan satu akun buku besar yaitu 11102. Kita catat kita pindahkan 11102. 11102. 111. Oke, PT Cash tanggalnya 31. PT Cash Jurnal PCJ kita di kredit sebesar Rp3.993.750 sehingga saldonya menjadi Rp10.000.000. Ya, sahabat belajar, itu tadi proses posting dari rekapitulasi jurnal ke buku besar. Langkah selanjutnya kita akan merekap di neraca saldo yang nantinya kita akan ambil dari saldo masing-masing tiap akun pada buku besar. Jadi kita akan menyusun neraca saldo per 31 Desember 2021 yang sumber datanya kita ambil dari buku besar yang baru saja kita posting dari jurnal. Tahap selanjutnya kita akan menyusun neraca saldo PT Jaya Tama per 31 Desember 2021 yang sumber datanya kita ambil dari buku besar yang setelah kita posting tadi dari rekapitulasi jurnal dan kita telah pindahkan ke masing-masing buku besar, dan saldo akhir dari masing-masing buku besar ini akan kita catat ke trial balance token dalam neraca saldo per 31 Desember 2021. Jadi untuk menyusun neraca saldo ini sumber datanya kita ambil dari buku besar. Oke, sahabat belajar, kita mulai dari akun yang pertama yang tertera pada buku besar ini. Kita ambil yang pertama yaitu Cash in Bank. Oke, yang pertama Cash in Bank. Cash in Bank kita tulis nomor akunnya 11101. Kemudian nama akunnya kita tulis Cash in Bank. Nah, untuk saldonya kita lihat saldo akhir dari masing-masing akun buku besar ini apakah dia di debit atau kredit. Nah, untuk Cash in Bank kebetulan saldonya ada di debit sebesar, nah kita tulis di debit sebesar Rp892.435.975. Akun yang kedua PT Cash nomor akun 1102 dengan saldonya ada pada sisi debit sebesar Rp10.000.000. Kita tulis Rp10.000.000. Ya, sebesar Rp10.000.000 sesuai dengan saldo yang ada pada buku besarnya. Kemudian akun yang ketiga account receivable dengan nama akunnya account receivable. Saldonya kita ambil
kebetulan ini akun receivable bersaldo debit, kita tulis sebesar Rp522.156.000. Selanjutnya untuk semua nomor akun dan nama akun sesuai dengan di buku besar kita tulis. Langkah selanjutnya kita tulis. Nah, setelah kita selesai menulis nama akun dan nomor akun, kita selanjutnya akan mengambil saldo akhirnya pada buku besar. Akun yang berikut yang keempat yaitu allowance. Allowance di sini dia bersaldo debit sebesar 731.500. Kemudian other receivable pada buku besar dia bersaldo dia habis karena sudah pembayarannya sudah dibayar, maka dia bersaldo kosong 0. Kemudian akun yang berikut merchandise inventory, kita lihat di buku besar merchandise inventory dia bersaldo di debit sebesar 467.708.500. Akun berikutnya office supplies, kita lihat di buku besar office supplies dia bersaldo debit sebesar Rp3.743.750. Akun berikutnya fed in, kita lihat di buku besar fed in dia bersaldo di debit sebesar Rp4.773.750. Kita tulis sebesar nilai yang tertera pada buku besar. Kemudian akun yang berikutnya prepaid tax, kita lihat prepaid tax dia bersaldo di debit sebesar 198 juta. Kita tulis sebesar nilai yang tertera pada buku besar. Kemudian akun yang berikut land bersaldo debit 1.500.000 juta. 1.500.000 juta kita tulis. Building at cost sebesar 480 juta. Kemudian akumulasi depreciation of building sebesar saldonya di kredit sebesar, maka kita tulis di kredit sebesar 166 juta. Kemudian untuk akun berikutnya yaitu office equipment at cost, itu dia saldonya di debit, kita tulis di debit sebesar nilai yang tertera pada buku besar Rp16.800.000. Kemudian akumulasi depreciation office equipment, kita lihat di buku besarnya dia bersaldo kredit sebesar Rp16.450.000. Kita tulis sebesar nilai itu. Akun yang berikut vehicle at cost bersaldo debit, maka kita akan tulis di neraca saldonya di debit sebesar Rp154.800.000. Akun berikutnya akumulasi depresiasi vehicle dia bersaldo kredit, maka kita akan mencatatnya dan menulisnya di sisi kredit sebesar Rp112.875.000. Akun berikutnya account payable. Kita lihat di buku besar account payable dia bersaldo di kredit sebesar Rp331.857.350. Kemudian accrued expense, kita lihat buku besarnya Rp31.250. Kemudian telah dibayarkan maka saldonya 0, sudah habis. Kemudian akun yang berikutnya dividend payable, kita lihat di buku besar dividend payable. Buku besar dividend payable. Dividend payable-nya kosong. Kemudian di fade out, kita lihat di buku besar fade out. Buku besar fade out. Kemudian di fade out dia bersaldonya di kredit. Fade out-nya di kredit sebesar Rp134.706.250. Kemudian kita lihat buku besar untuk income tax payable. Income tax payable kosong. Kemudian buku besar VAT payable. VAT payable juga tidak, kosong. Kemudian bank loans. Bank loans dikredit sebesar 360 juta rupiah. Kemudian common stock dikredit sebesar 300 juta rupiah.
Kita tulis di neraca saldonya. Yang berikut retained earning laba ditahan sebesar 1 miliar di kredit 1.348.577.620 rupiah. Akun berikutnya dividen. Dividen kosong. Kemudian income summary. Income summary-nya juga tidak bersaldo. Kemudian akun buku besar historical balancing juga tidak. Akun yang berikutnya yaitu sales of merchandise bersaldo di kredit sebesar 8.140.125.000 rupiah. Kemudian sales return, sales diskon akan kita catat dia saldonya di debit. Sales diskon di debit sesuai dengan di akun buku besarnya 50.795.375 rupiah. Kemudian akun sales diskon juga di kredit sebesar 38.062.500. Kemudian service income di kredit sebesar 12.456.000 rupiah. Selanjutnya akun cost of goods sold. Akun cost of goods sold di debit sebesar nilai 6.024.415.000 rupiah. Kemudian purchase diskon di debit. Purchase diskonnya di debit sebesar 34.888.550 rupiah. Akun selanjutnya wage and salary expense di debit sebesar 343.750.000 rupiah. Kemudian uncollectible account tidak bersaldo. Kemudian advertising expense bersaldo debit 7.500.000 rupiah. Kemudian depreciation expense of vehicle. Beban penyusutannya vehicle di debit sebesar 17.737.500. Maintenance di debit 7.800. Newspaper and tabloid di debit juga 6 juta. Kemudian depreciation expense of building di debit sebesar 13.365.000 rupiah. Kemudian akun berikutnya depreciation of equipment di debit sebesar 22 juta. Kemudian ini equipmentnya sebesar 3.850.000 rupiah. Kemudian akun electricity and telepon and water expense di debit sebesar 24.194.070 rupiah. Kemudian interest revenue di buku besar bersaldo kredit, maka kita tulis di kredit 13.365.000. Kemudian order revenue dia bersaldo di kredit sebesar 1.327.000 rupiah. Kemudian bank charge di debit sebesar 607.500 rupiah. Kemudian interest expense di debit sebesar 59.400.000 rupiah. Selanjutnya income tax expense tidak bersaldo dan other expense juga tidak. Maka setelah selesai kita pindahkan saldo buku besar ke neraca saldo per 31 Desember 2021. Jadi ingat data-data ini untuk nilainya yang di debit dan kredit kita ambil berdasarkan saldo akhir dari buku besar per 31 Desember 2021. Nah, selanjutnya kita akan menghitung totalnya baik di debit maupun di balance. Hasil akhirnya ini harus balance, yaitu di debit sebesar 10.970.626.670 rupiah dan di kreditnya sebesar 10.972.627.770
Oke, sahabat belajar, demikian pembahasan posting jurnal ke buku besar PT Jaya Tama dan menyusun neraca saldo per 31 Desember 2021 PT Jaya Tama. Semoga video ini bermanfaat buat Anda. Jangan lupa like and subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang demi pengembangan pendidikan bagi peserta didik kita. Sampai jumpa di video berikutnya.